Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih di dalam nama Yesus, hari ini saya melayani saudara dengan memakai teknologi karena hari ini saya dengan Ibu Gembala sedang berada di Nigeria. Dan di Nigeria ini saudara, ada banyak sekali gereja-gereja yang besar. Gereja dengan kapasitas seperti kita saudara itu tergolong gereja kelas menengah saudara. Di sini ada banyak sekali gereja-gereja dengan ukuran-ukuran yang luas, baik secara gedung gerejanya atau juga secara jumlah daripada jemaatnya. Nah saudara, dikatakan pada saya bahwa jumlah jemaat 20.000, 30.000 itu termasuk kelas-kelas menengah di sini saudara. Dan kita memang lihat luar biasa sekali pekerjaan Tuhan di Nigeria ini saudara, di mana di Nigeria ini memang betul kekristenan sedang bangkit dan kita diundang di satu gereja yaitu Redeem Christian Church of God atau RCCG yang merupakan gereja yang paling besar di seluruh dunia ini saat ini. Kalau saya tidak salah dikatakan jumlah jemaatnya di seluruh Nigeria itu ada 17 juta orang dan jumlah jemaatnya di Lagos aja ada sekitar 2,5 juta orang saudara. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, itu gerejanya itu panjang kali lebarnya itu 3 kali 3. Nah 3 kali 3 apa? 3 kali 3 kilometer kali 3 kilometer. Jadi mereka punya satu kota sendiri dan kita ada di tengah-tengah kota. Ini kita sekarang lagi ada di mes mereka yang sangat mewah sekali saudara. Saya sangat diberkati dan kita sangat terkejut ya, di tengah-tengah Nigeria ada seperti ini sangat-sangat luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan sedang melakukan pekerjaannya yang luar biasa dan kami sedang ada di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan pada saudara bahwa ada orang yang di tengah-tengah pekerjaan Tuhan tetapi mereka tidak menerima mukjizat Tuhan. Dan jangan sampai itu terjadi pada kita. Jangan sampai itu terjadi kepada gereja kita. Jangan itu terjadi karena kita sangat rugi besar ketika Tuhan melakukan pekerjaannya. Biarlah kita ikut serta di dalamnya. Dan doa saya hari ini melalui firman Tuhan, saudara mengerti dan saudara mempunyai satu pemikiran yang merindukan perkara-perkara di atas. Satu pemikiran yang merindukan pekerjaan Tuhan. Satu pemikiran yang merindukan mukjizat Tuhan. Satu pemikiran yang berkata bisa. Satu pemikiran yang berkata boleh saya dapatkan, bisa saya dapatkan. Bukan satu pemikiran tentang kemustahilan, tetapi satu pemikiran yang mengatasi kemustahilan, menembus kemustahilan, dan meraih janji Tuhan, meraih mukjizat Tuhan, meraih apa yang sudah disediakan Tuhan bagi kita semuanya. Hari ini saya mau membawakan kepada saudara, jadilah gereja yang memiliki pikiran yang di atas. Kalau minggu kemarin kita sudah berbicara mengenai jadilah gereja yang memiliki pikiran Kristus, sekarang ini kita punya satu pemikiran yang di atas. Di atas, tidak sama dengan dunia ini. Dan Alkitab dengan jelas berkata saudara dalam Kolose pasal 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah tahu minggu yang lalu bahwa firman Tuhan berkata, sebagaimana yang kau pikirkan, demikianlah jadi padamu. Itu sebabnya setan selalu berusaha mengisi pikiran kita dengan perkara-perkara di bumi. Perkara-perkara kesusahan, perkara-perkara tekanan, perkara-perkara yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi. Perkara-perkara yang membawakan kehidupan kita ini kepada keputusasaan, kepada kehancuran, sehingga kita melupakan janji Tuhan. Dan tentu saja jika kita melupakannya, kita tidak akan punya harapan atau iman tentang janji Tuhan. Dan tentu
tentu saja kita tidak bisa mendapatkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini biarlah firman Tuhan mengembalikan harapan kepada kita, mengembalikan iman kepada kita. Bahkan bagaimanapun keadaan kehidupan kita, ada Tuhan yang sanggup melakukan mukjizatnya. Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seorang manusia bertanya kepada malaikat Tuhan tentang janji firman yang dibawakan malaikat itu kepadanya. Dan janji firman itu begitu ajaib, begitu mulia, begitu luar biasa. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa Tuhan punya rencana kepada saudara, sama seperti Tuhan punya rencana kepada Maria yang dituliskan dalam Lukas pasal 1 ini. Tuhan punya rencana pada saya, pada saudara, pada kita semua, sama seperti Tuhan punya rencana kepada Maria. Satu rencana yang besar, satu rencana yang ajaib, satu rencana yang memuliakan, yang meninggikan kita, satu rencana yang membuat kita terkagum-kagum akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ada pertanyaan kita, bagaimana mungkin hal itu dijadikan? Oh, bukankah ada banyak tantangannya? Bukankah ada banyak halangannya? Bukankah hukum-hukum dunia ini melarang itu, tidak menyetujui itu? Bukankah keadaan, situasi saya itu tidak memungkinkan saya mendapatkannya? Bukankah Maria berkata demikian? Bagaimana hal itu dapat terjadi padaku? Karena situasi saya tidak mengizinkannya. Saya belum bersuami. Bagaimanakah ini bisa terjadi padaku? Lalu kemudian dikatakan dua perkara. Yang pertama, Roh Kudus akan menaungi engkau. Dan yang kedua, bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Dua perkara ini saya mau kita dapatkan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama sekali, penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah berbahasa roh. Penuhlah dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, punya iman di dalam hati bahwa Tuhan kita, Jehovah itu, Bapa Sorgawi itu adalah Tuhan spesialis daripada segala kemustahilan. Ya, bagi dunia mustahil. Ya, bagi kita mustahil. Tetapi bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Saya berdoa kiranya Tuhan menjadikan ini kepada semua kita yang mempercayai firman-Nya. Alkitab menuliskan dalam Markus pasalnya yang kelima, ada seorang wanita yang telah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Dan dikatakan Alkitab selama 12 tahun ini, ia tidak menyerah. Ia pergi ke pelbagai tabib. Itu artinya bahwa dia pergi ke dokter demi dokter. Dan jawaban dokter itu tetap sama saja. Ada yang berkata kami tidak sanggup. Ada yang berkata kami sudah melakukan yang terbaik. Dan Alkitab mengatakan bahwa memang benar bahwa penyakitnya itu semakin lama semakin parah. Ada berita buruk lagi yang dia dapatkan, yaitu bahwa sumber daya yang dipunyainya, keuangannya, tidak memungkinkan lagi baginya untuk melanjutkan medicationnya, untuk melanjutkan pengobatannya. Nah, saudara, dikatakan telah dihabiskannya, bukan hanya uangnya, tetapi seluruh yang ada padanya. Kemungkinan besar dia sudah menjual pakaiannya, mungkin tas-tasnya yang mahal, mungkin juga koleksi-koleksinya, atau mungkin juga perabotan-perabotan rumahnya. Maka ini adalah satu situasi yang sangat mencekam baginya, di mana dia berhadapan dengan kematian. Dan kematian itu perlahan merenggut satu persatu daripada kehidupannya. Nah, saudara kasih, dalam nama Yesus inilah dunia yang kita tinggal di dalamnya. Di mana dunia ini, saudara, penuh dengan segala kesusahan. Dan dalam dunia ini, kalau kita tidak dealing dengan benar, maka satu persatu itu akan diambil daripada kita. Kalau kita tidak mengerti firman, maka apa yang kita punyai satu persatu akan ditarik oleh dunia ini daripada kita. Sehingga dunia ini meninggalkan kita miskin, papa. Dunia ini meninggalkan kita sendirian, tertekan, dan pada akhirnya kita mati dalam seluruh kesusahan kita. Tetapi puji nama Tuhan, dalam Markus pasal 5 ini diceritakan bagaimana perempuan ini memiliki titik balik. Hidupnya tidak sama lagi. Hidupnya bisa berubah. Dan perubahan itu dimulai daripada mendengar
dari berita-berita tentang Yesus. Dan saya mau beritahu pada saudara, sudah cukup banyak kita mendengar berita tentang dunia ini. Sudah cukup banyak kita mendengar berita tentang kegagalan. Sudah cukup banyak kita mendengar orang-orang, bahkan orang dekat kita yang mengatakan engkau masih anak-anak, engkau tidak bisa, engkau tidak mampu. Ingat dari mana kita datang. Semua mengatakan tentang kerendahan hati yang palsu. Semua tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan harapan, tidak memberikan jawaban kepada kita. Mereka berusaha merendahkan kita, menekan kita, yang kita berusaha bangkit tetapi mereka tidak memberikan jalan. Bukan hanya tidak memberikan jalan, mereka menarik kita turun ke bawah. Sudah cukup banyak kita mendengar berita-berita tentang kemustahilan, tetapi ada satu berita yang berbeda yang sampai ke telinga saudara saat ini, dan itulah yang mengubahkan kita. Ada satu berita yang sampai kepada telinga perempuan ini, dan itulah yang mengubahkannya, yaitu berita-berita tentang Yesus. Alkitab berkata berita-berita tentang Yesus, bukan berita tentang Yesus, tetapi berita-berita tentang Yesus. Itu artinya dia mendengarkan bukan satu kali saja, tetapi berkali-kali, berulang-ulang. Berita ini masuk ke telinganya, dan semakin lama semakin menguasai hati dan pikirannya, memenuhi jiwanya, sehingga itulah yang membuat perubahan pola pikir, perubahan mindset. Yang tadinya dia percaya kepada apa dikatakan dokter, tadinya dia percaya kepada apa yang dikatakan para ahli, tadinya dia percaya kepada apa yang dikatakan keluarga dan teman-temannya. Tetapi sekarang beralih perlahan tapi pasti. Ada juga orang yang drastis seketika itu juga. Yang manapun kasusnya itu, perlu ada peralihan pikiran pada kita, beralih kepada pikiran Kristus, beralih kepada perkara-perkara yang di atas. Tadinya memikirkan perkara-perkara yang di bawah, yang berkata tidak mungkin, yang berkata tidak ada harapan, yang berkata mustahil, yang berkata kita ini orang rendah, tidak layak, tidak mampu, tidak sanggup, tidak punya sumber daya, kepada perkara yang di atas, yang mengatakan bersama dengan Yesus aku pasti bisa. Kalau dia menolong aku, kalau orang lain ditolong Yesus, pasti dia juga menolong saya. Kalau ada yang disembuhkan, ada yang menerima mukjizat, saya juga akan menerima mukjizat. Sampai kepada satu pemikiran yang berani mengatakan, kalau ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Saya berdoa pemikiran itu datang pada saudara melalui firman Tuhan yang saudara dengarkan. Bukan hanya satu kali ini, tapi terus lagi. Di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, kita akan memberikan pada saudara firman Tuhan yang membangkitkan iman dan pengharapan saudara. Kita tidak memberikan teologi yang tidak ada gunanya, teologi yang memusingkan saudara. Kita memberikan kepada saudara satu firman Tuhan yang relevan dengan kehidupan saudara, bisa dipakai dalam kehidupan ini, menyala di dalam hati ini, siap menghadapi dunia. Dan berita-berita itu semakin lama semakin memenuhi, sampai suatu hari saudara mendapatkan mukjizat saudara. Jadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari perubahan pikirannya, dari perubahan mentalnya, itu membawa dia mendekati Yesus, lalu kemudian menjamah jubah Yesus. Nah, dengarkan baik-baik, ini yang mau saya sampaikan kepada saudara. Lalu kemudian singkat cerita, Alkitab berkata dalam Injil Markus pasal 5, itu orang menerima mukjizat Tuhan. Perempuan itu sembuh seketika, dan Yesus yang menyadari bahwa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya, kuasa yang keluar dari dirinya. Ini kuasa ditarik keluar. Ini kuasa bukan diberikan begitu saja, tetapi ditarik keluar, ditarik. Kita diberikan Tuhan kemampuan untuk menarik kuasa Tuhan kepada diri kita. Saya bisa menarik kuasa Tuhan. Saudara bisa menarik kuasa Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau selama ini pikiranmu berkata takdir, ini memang takdirku, mari sekarang punya mindset yang berbeda. Anda dan saya bisa menarik kuasa Tuhan, bisa menarik mukjizat Tuhan, bisa menarik perubahan-perubahan yang kita perlukan, bisa menarik pemulihan, bisa menarik mukjizat yang kita butuhkan untuk diri kita. Nah, sekarang ini Yesus yang tadinya merasakan ada kuasa yang keluar, dia berkata, siapa yang menjamah jubahku? Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, murid-murid selalu berkata,
Bagaimana mungkin kau berkata demikian, Tuhan Yesus? Di sini banyak yang menjamah jubahmu. Di sini banyak orang-orang berdesak-desakan padamu. Tentunya mereka bukan hanya menjamah jubahmu. Mereka menarik-narik jubahmu. Mereka menyenggol-nyenggol engkau. Dan sekarang kau tanya, siapa yang menjamah jubahku? Itu adalah satu pertanyaan yang gak masuk akal. Semua kami di sini menjamah jubahmu. Semua kami di sini menyenggol engkau. Dengarkan baik-baik. Yang maksud Yesus adalah ada satu orang yang berbeda. Nah, dengar, ada orang yang berada di gereja. Semua kita pergi gereja, semua kita mengangkat tangan, semua kita menyanyi. Mungkin juga semua kita berbahasa roh, tetapi ada satu yang datang dengan mindset yang berbeda. Satu yang datang dengan pikiran yang berbeda. Dia tidak datang kepada Kristus dengan satu pemikiran, oh aku orang Kristen, memang hari Minggu harus beribadah. Oh aku suka musiknya, aku suka nyanyiannya. Oh mudah-mudahan minggu ini ada nyanyian favoritku dinyanyikan lagi. Aku suka suasana penyembahannya, aku suka penyanyinya, aku suka pendetanya. Bukan yang itu. Tetapi ada satu orang yang mindsetnya sudah berubah, yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Yang berkata, kalau aku datang ibadah hari ini, pasti aku mendapat mukjizatku. Yang berkata, aku sudah telah dengan dunia ini, dan aku mau pekerjaan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus sedang ada di tengah kerumunan orang banyak. Dan Tuhan Yesus sedang mengerjakan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah melakukan mukjizat. Pekerjaannya adalah menyatakan sorga kepada banyak orang. Pekerjaannya adalah menunjukkan kasih dan kuasanya kepada banyak orang. Dan ada banyak orang yang menjamah dia, tetapi tidak semua menerima kesembuhan. Nah, dengarkan baik-baik. Ada satu orang yang menerima kesembuhan. Kenapa? Karena mindsetnya sudah berubah. Tadinya dia dengar kata dokter tidak mungkin. Tadinya dia dengar orang lain berkata tidak bisa lagi. Tadinya dia dengar orang lain berkata sudah terlambat. Tadinya dikatakan engkau tidak mampu, engkau tidak layak, engkau tidak bisa. Tetapi sekarang dia dengar firman yang berkata, ya, engkau bisa. Ya, engkau dipilih oleh Tuhan. Di antara begitu banyak orang di dunia ini, Tuhan menunjukkan matanya kepadamu. Kenapa? Saya tidak tahu. Tapi Tuhan mengasihi engkau. Tuhan peduli kepadamu. Tuhan dengar engkau. Tuhan perhatikan engkau. Inilah Injil yang saya beritakan. Inilah Injil yang kami beritakan di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Karena kasih Tuhan yang luar biasa. Dia mau berkorban bagimu. Dia mati bagimu. Dia ampuni dosamu. Dia datang khusus bagimu. Dia ketuk pintu hatimu. Buka pintu hatimu untuk Tuhan dan terima mukjizatmu. Oh, kami tidak mengatakan kau tidak bisa. Kami katakan engkau bisa. Kenapa? Karena kami sudah ditolong Tuhan. Kalau kami ditolong Tuhan, Anda juga pasti akan ditolong Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang memandang bulu. Bagi Dia, kebaikan kita adalah bagaikan kain lapuk. Dia bergerak untukmu karena Dia peduli kepadamu. Dia bergerak untukmu karena Dia sayang kepadamu. Tidak ada yang bisa kita perbuat untuk membatalkan kasih-Nya kepada kita. Dia mengasihi kita. Dia sudah mati bagi kita. Mari terima dengan iman. Mari punya iman. Hari ini saya bisa. Hari ini saya bisa menerima kasih Tuhan. Hari ini saya bisa diselamatkan. Hari ini saya bisa menerima kuasa Tuhan. Hari ini saya bisa diobahkan. Hari ini saya bisa dipulihkan. Dan jangan pernah kita menyerah. Sama seperti perempuan ini. Saya percaya dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Disitulah awalnya. Jika pikirannya belum diubahkan, dia tidak akan pernah bisa menerima mukjizat Tuhan. Jika pikirannya belum diubahkan, dia tidak akan bisa selaras dengan janji Tuhan. Jika pikirannya tidak diubahkan, maka sesungguhnya kuasa Tuhan sudah tersedia, tetapi dia tidak bisa menangkapnya. Justru karena pikirannya sudah diubahkan, maka dia mengerti betul apa yang menjadi hak dan miliknya. Justru karena pikirannya sudah diubahkan, maka dia mengerti betul bagaimana caranya menangkap kuasa itu, menangkap janji itu. Dan hal yang sama juga terjadi pada kita. Pikiran kita ini harus diubahkan. Semua hal-hal yang dari dunia yang berkata tidak mungkin, tidak bisa, itu semua harus dihapus daripada pikiran kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah spesialisasi daripada segala kemustahilan. Lukas 1 ayat 37 dikatakan bahwa bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Nah, ini penting sekali kita ingat lagi, kita baca lagi, kita perbaharui lagi pikiran kita dengan firman Tuhan. Saudara tahu sekarang ini dunia ini, begitu hebatnya informasi dari dunia. Setiap detik ada informasi yang baru masuk kepada pikiran kita. Setiap detik ada sesuatu yang disuntikkan ke dalam pikiran kita. Itu adalah propaganda daripada setan. Sehingga firman Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran kita itu tertekan. Sehingga kita tidak dapat mengerti pikiran Tuhan. Sehingga kita tidak mempunyai pikiran yang baru. Pikiran kita sudah diarahkan kepada dunia. Pikiran kita sudah diarahkan kepada kematian. Pikiran kita sudah diarahkan kepada semua tujuan-tujuan iblis di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, firman Tuhan yang tadi kita angkat, yang tadi kita pegang adalah suatu alat Tuhan untuk mengarahkan pikiran kita kepada semua maksud dan janji Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita melihat bahwa perempuan tadi sudah 12 tahun dia menerima pikiran-pikiran daripada iblis, pikiran-pikiran daripada dunia ini, pikiran-pikiran keputusasaan, ketidakmampuan, pikiran-pikiran yang mengatakan tidak mungkin. Tetapi kemudian kita melihat dia tidak mati juga. Tuhan belum selesai dengan dia. Ada sebabnya sampai hari ini Anda masih hidup di dunia ini. Walau hidup Anda susah, walau hidup kita tertekan, walau kita mengalami segala macam rintangan, badai, tantangan, halangan, tetapi Tuhan masih jaga hidup kita. Tuhan masih berikan nafas kehidupan bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan mau bicara dengan kita. Tuhan mau membawakan pada kita berita-berita tentang Yesus, berita-berita tentang keselamatan, berita-berita tentang berkat, berita-berita tentang kebebasan, berita-berita tentang kemerdekaan. Bukan satu berita, tetapi lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Sehingga ketika kita dengar, kita mulai mempunyai paradigma yang diubahkan, satu wawasan yang diluaskan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian kita mempunyai pikiran yang baru. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus terima pikiran Yesus. Nah, kita harus sama-sama mempunyai pikiran yang diubahkan. Semakin hari semakin selaras dengan firman Tuhan, semakin selaras dengan pikiran Tuhan, sehingga dengan demikian kita bisa mengerti bagaimana cara menarik kuasa Tuhan, sehingga dari semua yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita ucapkan adalah sesuai dengan pikiran Tuhan. Perempuan ini tidak mempunyai ucapan apapun yang layak dituliskan di Alkitab. Mungkin sudah bertahun-tahun dia berkata aku sakit, mungkin sudah bertahun-tahun dia berkata aku tidak sanggup, mungkin sudah bertahun-tahun dia berkata aku akan mati, mungkin sudah bertahun-tahun dia berkata tidak ada pertolongan bagiku. Tetapi sekali ini dia berkata asalku jamah sada jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu layak dituliskan di Alkitab. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, mengapa layak dituliskan di Alkitab? Karena itu adalah pikiran Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan kita ucapkan. Apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita akan keluar dari ucapan kita. Dan bagaimana cara kita memasukkannya ke dalam hati kita, itu ialah dengan mengucapkannya. Ucapkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, perkatakan kemenangan, perkatakan janji Tuhan, kembalikan firman Tuhan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 11 bahwa semua firman Tuhan yang kita kembalikan kepada Tuhan tidak pernah kembali dengan kosong, tetapi dia akan mengerjakan maksud Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari, daripada kita memperkatakan dunia ini, daripada kita memperkatakan ide-ide yang dimasukkan setan ke dalam pikiran kita, daripada kita memperkatakan kekalahan, mari perkatakan firman Tuhan, mari perkatakan janji Tuhan, mari perkatakan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Isi hati kita, isi pikiran kita, isi hidup kita dengan firman Tuhan, isi hidup kita dengan pikiran Tuhan, dengan janji Tuhan, sehingga dengan demikian seluruh kehidupan kita ini pasti akan diarahkan sesuai dengan janji Tuhan. Saya berdoa bahwa mulai hari ini saudara membuat batasan bagi mulut saudara. Saudara membuat peraturan bagi perkataan saudara. Semua perkataan negatif itu dibuang dari hidup kita. Semua perkataan kekalahan tidak boleh diucapkan. Semua perkataan-perkataan yang bukan daripada Tuhan, semua itu dibuangkan. Perkataan-perkataan kematian, ide-ide dari setan, semua perkataan-perkataan yang mengikat, semua dipatahkan, dibuang. Perkataan-perkataan kutukan
dipatahkan, dibuang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada pikiran Kristus mengalir, sehingga membawa kemenangan bagi kita semuanya. Dari Nigeria, saya dan Ibu Gembala berdoa bagi saudara supaya gereja Tuhan juga maju di dalam Tuhan dan bergerak dalam api Roh Kudus. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Salam kemenangan iman dan shalom. Tuhan Yesus berkati.